Jadi kalau pengalaman pribadi, gue sendiri sebagai manusia biasa yang walaupun tampil jomblo selalu, tapi kan yang namanya gue manusia biasa juga. Langsung aja ya Hanin. Sebelumnya selamat ulang tahun yang cantik. Wah, terima Walaupun kasih. telat, setidaknya aku bisa ngucapin secara langsung. Terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur, barakallah, rezekinya lancar. Amin. Diberikan jodoh yang baik, yang soleha. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih Teteh. Sama-sama. Hanin mau tanya nih pertanyaannya pertama ini dari teman-teman. Single Love Language ini kan termasuk single ke-6 ya. Apa sih alasan memilih bahasa Inggris untuk menyampaikan pesan di lagu Love Language-nya ini? Oke. Kenapa akhirnya aku ngerilis lagi single yang solo terus tiba-tiba berbahasa Inggris? Itu sebetulnya karena memang dari tahun 2020 kemarin aku tuh sempat dikasih pilihan beberapa lagu. Ini lagunya tuh emang bukan dari songwriter Indonesia sih, memang dari songwriter luar. Dia kasih ke Regional Warner ada beberapa lagu dan kebetulan aku sukanya sama yang Love Language ini. Aku suka sama lagu ini karena pertama liriknya yang relatable untuk semua orang yang pernah ngerasain toxic relationship, ini pasti relate banget. Yang kedua adalah suka dari kesederhanaan lagunya tapi deep banget pas didengerin gitu. Ya kan menceritakan tentang toxic relationship. Memilih lagu ini karena punya pengalaman pribadi atau cerita orang terdekat kayak aku kan tadi pengalaman pribadi ini supaya aku tuh pengalaman pribadi banget nangis bombay itu lagu Hanin tau gak sih sekarang ketemu sama Hanin. Nah ini menurut Hanin lagu Love Language itu pengalaman pribadi atau memang cerita aja gitu atau dari temennya? Oke, jadi kalau pengalaman pribadi, gue sendiri sebagai manusia biasa yang walaupun tampil jomblo selalu, tapi kan yang namanya gue manusia biasa juga. Tapi banyak banget yang mengagumi Hanin, cuman kami aja mungkin belum peka ya. Iya, maybe. Sebagai manusia biasa juga yang punya hati dan punya rasa, gue pun pernah ngalamin yang namanya deket sama orang, sama cowok gitu. Dan gue pernah nemu satu cowok yang memang toksik banget. Menurut gue tuh kayak dari yang sebelumnya aneh banget gitu. Maksudnya dia di lirik yang why are you keep coming back if you're gone, itu tuh beneran. Jadi kayak dia mau pergi tapi kok dia masih ngalangin gue untuk cabut juga gitu. Dia mau pergi tapi nggak mau dia pergi, nyuruh gue yang gimana ya, nyuruh gue yang mempertanyakan gitu loh, nyuruh gue yang jadi mempertanyakan lo maunya gimana sih, dan akhirnya ujung-ujungnya gue yang cabut gitu. Jadi kayak manipulatif juga si cowoknya. Sempet ngalamin yang kayak relate juga sama si lagu ini pada akhirnya gitu. Dan mungkin orang-orang sekitar juga yang dengerin pasti pernah ngalamin yang namanya toxic relationship juga apapun bentuknya gitu. Makanya si Love Language ini keluar. Dalam juga sih. Ya, Teteh pasti pernah merasakan juga kan waktu zaman-zamanan ngegalauin si AA, ya kan? Sudah lah ya, anak-anak. Oke, love language-nya Hanin apa sih? Tadi udah ya. Love language-nya Hanin? Apa? Love language-nya aku tuh kalau misalkan berdasarkan tes yang gue ikutin di Google, di internet, love language gue itu yang paling atas tuh act of service. Yang kedua adalah quality time. Yang ketiga physical touch. Terus yang terakhirnya receiving gifts. Jadi pokoknya yang paling atas tuh acts of service. Jadi gue suka kalau misalkan orang tuh do something yang real buat gue, nggak cuman kata-kata doang gitu. Karena kan Bener banget ya kan? bener. Karena kan banyak tuh orang yang love language-nya mungkin words of affirmation. Jadi dia lebih senang ketika dia dibilangin atau dikasih omongan-omongan yang mungkin menurut dia sweet gitu. Nah kalau misalkan aku malah lebih ke act of service gitu. Nggak usah banyak ngomong, yang penting act-nya ada gitu. Iya ya lah ya. Iya. Berarti Valentine kemarin ada dong. Kebetulan nggak ada. Nanti Apa nih? Nanti ada yang kalau kata orang buat netizen patah hati sedunia kalau Ani udah membuka hati. Hari Patah Hati Nasional. Kenapa konsep di kali ini berbeda dengan konsep sebelumnya ya? Apa sih yang mau disampaikan dari video kali ini? Oh ya, memang videonya kan mungkin teman-teman juga yang udah nonton bisa melihat jelas perbedaan style video dari video-video musik
gue yang sebelumnya sama Love Language kemarin. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin ceritanya tuh disampaikan dengan lugas gitu, maksudnya diperagain sama modelnya, ceritanya bisa kayak kebaca gitu, bisa langsung oh ini nyeritain si cowoknya begini, si ceweknya begini. Cuman kalau di Love Language ini memang dari awal gue pengen kayak pengen bikin sesuatu yang beda, yang tetap menceritakan tapi nggak secara frontal gitu. Jadi gue mau cerita ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Jadi setiap orang yang nonton ini bisa menerjemahkan makna dari videonya ini masing-masing gitu. Jadi bisa beda banget ya teman-teman ya video yang terbaru sekarang, tapi keren. Iya, terima kasih. Thank you. Perasaan Anin apa sih? Sekarang nih udah jadi orang terkenal. Terus ketemu banyak orang, tapi Hanin masih humble, terus natural gitu. Terlepas dari kata orang tomboy, tapi apa sih? Hanin rasanya apa sih jadi diri sekarang? Bersyukurnya gimana sih? Kalau bersyukur itu pasti udah bersyukur banget, dikasih kesempatan, dikasih privilege untuk bisa ada di titik ini, bisa ketemu sama banyak orang, dan dari setiap orang itu bisa banyak banget hal-hal yang aku pelajarin dari tiap orang yang aku temuin gitu. Itu sih hal yang paling aku syukurin, karena mungkin gak semua orang bisa punya kesempatan yang sama gitu, ketemu sama orang yang beda-beda, dapat pelajaran yang beda-beda juga. Akhirnya gak bisa jadi diri sendiri kalau depan banyak orang gitu, sampai akhirnya kan berproses terus ya, dalam hidup berproses terus, dan akhirnya bisa menerima diri sendiri dan bisa ya udahlah jadi apa adanya aja depan siapapun gitu. Yang penting kita baik, mau dia terima alhamdulillah, enggak juga ya mungkin emang gak pas aja gitu. Jadi akhirnya sekarang bisa ngerasain alhamdulillah banget dikasih ini semua sama Allah gitu. Salut sih buat Hanin, tepuk tangan dong buat Hanin. Terus aku juga, ini di luar dari pertanyaan, dan aku salut juga sama teman-teman, ternyata tuh ada Haninors. Aku kan gak semulik itu ya, maksudnya dengerin lagu aja maklum banyak kerjaan, nyambi kan Cin. Ternyata sekompak ini sampai ada dari Palembang, dari mana tadi, luar kota nih banyak salut banget teman-temannya kompak, dan malah justru mereka bikin kayak keluarga. Pertemanannya tuh bener-bener kayak keluarga. Pasti saya juga yakin sebelum acara ini mereka udah kumpul persiapan buat hari ini. After dari sini pasti mereka juga kumpul lagi buat selalu support Hanin. Walaupun aku cuma support lewat Jux atau lewat TV doang kan, ada juga ternyata secara live supportnya ya. Bener-bener deh. Memang kalau Hanin Hours dari dulu pertama kali ada Hanin Hours sampai sekarang alhamdulillah emang kekeluargaannya selalu berasa. Jadi kita satu sama lain tuh udah nggak kayak orang asing, udah kayak teman aja. Jadi aku kaget tuh, iya kok bisa sih sekompak ini? Gitu. MC-nya aja terkagum-kagum. Tapi dimanapun ada Hanin biasanya mereka suka nonton selagi yang wilayahnya deket gitu, mungkin pasti datang ya. Support terus ya, koordinasi terus. Tepuk tangan buat Hanin sekali lagi. Buat Hanin Hours juga yang udah sekompak anniversary ke 7 tahun. Kita langgeng loh. Iya langgeng. Langgeng sampai Hanin ketemu yang langgeng. Ini